Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di materi yang baru. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ini selesai. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan mengecek dulu absen hari ini. Yang pertama Putri, yang kedua Ina, yang ketiga April, yang keempat Maida. Oke, semuanya udah hadir semua. Kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Jadi materi hari ini adalah personal letter. Sebelum kita masuk ke materi lagi, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk peserta didik mampu mengidentifikasi ungkapan akrab yang lazim digunakan ketika kita menulis surat pribadi. Kemudian memahami struktur teks yang ada di surat pribadi tersebut, memahami unsur kebahasaan yang digunakan di surat pribadi, kemudian menganalisis unsur-unsur eksposisi surat pribadi, kemudian nanti ada membaca surat pribadi dengan suara yang lantang, jadi nanti dibacakan di depan, serta mengetahui makna dengan ucapan yang benar. Kemudian yang terakhir ada membuat surat pribadi, jadi nanti terakhir itu ada exercise untuk membuat surat pribadinya kepada satu orang teman kelas atau yang lainnya. Kita langsung saja untuk menuju ke meaning personal letter. Personal letter atau surat pribadi. Personal letter is a letter which is written for someone you know. Jadi surat pribadi itu yang kita tulis untuk ditujukan kepada seseorang. Misalnya ada teman, keluarga, terus teman satu kelas, teman satu meja, atau teman dekat. Kemudian formattingnya itu personal letter should be handwriting. Jadi for personal letter itu biasanya kita tulis sendiri seperti itu. Jadi biasanya itu ditulis tangan, tapi bisa juga diketik juga. Kemudian lanjut ke common purpose to write personal letter. Jadi ada beberapa tujuan dari kita menulis personal letter atau surat pribadi. Yang pertama itu ada to tell good news. Jadi kita memberitahu kepada orang yang kita tuju tentang berita yang baik. Misalnya kayak hari ini ada pernikahan seperti itu. Terus kemudian ada to give advice, memberikan saran. Terus kemudian ada delivering bad news. Jadi misalnya kalau delivering bad news itu misalnya kayak berita lelayu, ada yang meninggal seperti itu. Terus kemudian asking for help. Jadi kita menulis surat untuk meminta kepada orang yang kita tuju, meminta bantuan kepada orang yang kita tuju. Kemudian ada apologizing. Jadi kita menulis surat pribadi itu dengan tujuan untuk meminta maaf ketika kita sedang melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian ada structure of personal letter. Jadi ketika kita menulis personal letter atau surat pribadi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya seperti heading itu yang biasa heading itu include the address and date. Jadi ada alamat sama tanggalnya seperti itu. Biasanya itu ditulis di paling atas yang namanya heading. Terus kemudian ada greeting, always end with comma. Terus kemudian ada the body or the main text or content. Jadi the body itu isinya adalah inti dari apa yang akan kita sampaikan kepada orang yang kita tuju. Terus kemudian ada the complementary clause, a few word, a single line. Terus kemudian signature line your type. Jadi itu tuh kayak tanda tangan atau siapa yang nulis gitu. Terus kemudian ada postscript. Di sini ada penjelasannya seperti ini.
heading atau date. Itu yang pertama, the heading include your address and the date. Jadi biasanya the heading itu ditulis di atas itu ada apa yang menerima dan tanggalnya. Alamat dan setanggalnya. Terus kemudian ada write on the heading in the upper right hand, jadi tulis di kanan atas. Corner about first from the top on the page, jadi ditulisnya itu di pojok kanan paling atas. Terus kemudian ada line up the heading and just stop the margin line. Ini kita langsung aja contohnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh headingnya. Di sini tuh ada addressnya, di sini sama ada date-nya. Ini yang namanya heading. Terus kemudian lanjut ke salutation. Salutation ini usually begins with the word dear and followed by the person name. Jadi kayak misal dear siapa gitu. Jadi kita tuh mau menuju ke siapa, misalnya kayak dear April seperti itu. Terus kemudian ada place a comma after the person name. Jadi biasanya tuh nama terus kemudian ada komanya. Terus kemudian leave the blank line after the heading. Jadi nanti ada spasi di bawahnya itu. Terus kemudian write the salutation and the left margin. Kita langsung aja masuk ke contohnya seperti ini. Jadi ini ada tadi yang headingnya, terus kemudian ini salutationnya, ini di skip dua garis, terus kemudian ada dear Jan atau dear Aprin, dear Ina, dear Maida seperti itu. Terus langsung lanjut ke body. Body ini adalah the thought and idea or want to share. Jadi the body ini adalah inti dari surat yang akan kita sampaikan. Misalnya kayak pernikahan seperti itu, atau enggak apologizing tadi seperti yang ada contohnya tadi. Terus ini ada skip the liner after the salutation, the single space in each new paragraph. Jadi setiap paragraf itu harus ada di enter seperti itu, tulis di bawahnya dan menjorok. Terus kemudian ada keep paragraph short for easily reading. Jadi nanti ketika kita menulis personal letter ini harus dengan kata-kata yang gampang dimengerti. Langsung saja masuk ke contohnya. Ini adalah contoh dari body. How are you doing? It's been a long time since talked. I hope you are well. What is new with you? I've been doing a lot new activity. My band is playing in a gig this Saturday. Actually, we're pretty good. I think it's good to be good show. I'm very excited. Terus ini school have been going well too. My new students are very nice and very smart. I think we're going to have a fun year. I hope you hear from you soon. Jadi ini tuh setiap paragraf itu harus menjorok seperti ini. Ini inti dari surat yang disampaikan kepada untuk si Jen. Terus lanjut ada closing. Closing ini isinya adalah skip line indent twice, capitalize only the word first. Jadi ketika nulis nanti tuh kata pertama aja yang hurufnya kapital, follow with a comma, terus comma closing word, love. Kayak misalnya comma closing word itu kayak misalnya love, sincerely, your friend, respectfully, regret, atau yours truly. Terus ini contoh dari closing. Ini misalnya kayak ini skip one line, jadi diberi satu jarak. Terus ini sincerely itu. Terus yang terakhir adalah signature. Signature ini adalah sign your letter beneath your closing. For personal letters, your first name is usually enough unless the person doesn't know you very well. Jadi kayak misalnya kayak saya menulis untuk April, jadi signaturenya itu di bawahnya itu ada tanda tangan, kemudian di bawah tanda tangan itu ada nama penulisnya. Contohnya seperti ini.
di sini, tapi di sini nggak ada tanda tangannya, tapi langsung namanya juga nggak apa-apa. Terus sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita mereview dulu. Sebenarnya kita hari ini tuh belajar apa? Sebenarnya ada yang tahu? Ya benar banget, kita hari ini belajar tentang personal letter, yang mana yang kita tulis yang ditujukan kepada orang lain yang kita tuju dengan tujuan tertentu, misalnya untuk memberikan berita yang bagus, atau ada bad news, atau apologize, atau asking for help, seperti itu, dengan struktur-struktur yang sudah dijelaskan tadi untuk menulis personal letter. Kemudian kita udah masuk di di sesi terakhir, yaitu personal achievement. Jadi nanti ketika sudah semuanya sudah dipahami dan sudah mengerti, ini ada tugas untuk membuat personal letter untuk teman sebangkunya juga boleh. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan, seperti itu. I think enough. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung tutup saja. Sekian dari saya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.